kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Anna Hermansyah dan Ashanti memboyong umroh 40 orang keluarga dan karyawannya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Selama 10 hari ke depan hingga bulan Ramadan tiba, mereka berada di dua kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah umroh. Bagi keluarga De Hermansyah, ini umroh pertama mereka bertepatan dengan bulan Ramadan. Perjalanan umroh anak Ashanti dan ketiga anaknya beserta rombongan akhirnya tiba di Masjid Nabawi di kota Madinah. Mereka sangat senang bisa sampai ke tempat suci yang terkenal di mancanegara itu. Perlu perjuangan untuk bisa masuk ke dalam Raudhah atau Taman Surga, di mana di lokasi tersebut juga terdapat makam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lantaran harus berdesakan dengan pengunjung lain yang datang dari berbagai mancanegara itu, di samping juga ada syarat lain yang harus dipenuhi jamaah untuk bisa masuk ke dalam. Meski demikian, rombongan De Hermansyah tetap berusaha masuk untuk memanjatkan doa di tempat yang suci itu. Guys, kita sudah menuju ke Raudhah. Hari ini semoga lancar kayak tahun lalu, kayak waktu 3 bulan yang lalu kita pergi. Saat subuh bareng dan bisa ke Raudhah. Kayak tahun lalu, kayak kemarin lagi ya kira-kira kan? Enggak. Kenapa? Pasti lebih ramai lagi, iya. Susah banget masuknya, antri, waduh. Tapi kita tetap berhasil masuk. Alhamdulillah. Semoga ada mama, ada Mbak Nana, ada Sela, ada rombongan lain di belakang. Tapi itu semua masuk rombongan kita gitu. Iya, rombongan Bin Bilal. Usai sholat subuh berjamaah, Ashanti dan rombongan perempuan langsung menuju Raudhah. Sesampainya di Raudhah, Ashanti tak kuasa menahan tangis saat berada di sebelah makam Rasulullah. Mengingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berjuang menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Kita lagi menangis ini di makam Rasul, ya Allah. Sedih banget. Ini persis makamnya Rasul. Keadaannya kalau lagi sholat, ya Arsi, kalau lagi sholat. Kita lihat mimbarnya. Masya Allah, Masya Allah. Saat berada di Taman Surga, Ashanti merasakan perbedaan yang dialami saat umroh sekarang dibanding umroh sebelumnya, hingga ia tidak bisa menahan tangis karena mengingat dosa-dosa yang diperbuat sebagai manusia. Ia pun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat yang lainnya. Momen di Raudhah itu juga menjadi perpisahan 1 hari dengan Atta, Aurel, dan cucu pertamanya Aminah, karena rombongan Atta akan berangkat menuju Mekah. Oke guys, alhamdulillah udah selesai dari Raudhah. Tangis-tangisan tadi sama semuanya, sama Kaloli, Arsi, pasti makam Nabi, ya Allah. Waktu terakhir aku kesini aku nangis juga, tapi gak sesungguhkan. Yang kali ini sesungguhkan banget, kayak banyak dosa gitu loh, kayak ya Allah aku pengen lebih sabar, aku pengen lebih baik, aku pengen lebih segala-galanya gitu, insya Allah mudah-mudahan. Nah, karena pasti cuma minta ampunin dosa aja, minta ampunin dosa mah sehat, nggak yang lain-lain.
Ya ada yang lain-lain tapi maksudnya nggak terlalu. Yang utama adalah panjang umur, ampunin dosaku, sehatkan aku. Karena banyak banget orang yang lihat foto-fotoku tuh sampai nakutin aku loh. Bilang bunda kenapa mukanya ini banget itu banget itu. Karena kan emang aku yang mungkin lagi baru sembuh dan nggak pakai bulu mata, jadinya kelihatan kayak sedih mukanya. Tapi alhamdulillah aku sehat fisiknya di sini, tidurnya semalam juga enak. Tidak hanya Ashanti, Anang dan Azriel dan kaum pria lainnya juga harus berjuang dan rela berdesakan untuk bisa masuk ke Raudhoh. Ayah dan anak itu rela berlari demi bisa masuk ke Raudhoh. Karena memang tidak setiap saat jamaah bisa masuk ke dalam Raudhoh, mengingat otoritas setempat memberlakukan peraturan yang ketat untuk bisa masuk ke dalam lokasi tersebut. Guys, susahnya masuk ke dalam juga bukan susah ya, pengaturannya begini, tidak sebebas dulu. Apapun tujuannya pasti mereka sudah pikirkan ini kenapa terjadi begini, karena penduduk Islam atau orang Islam yang datang ke sini semakin tidak sedikit tapi semakin banyak. Pertumbuhan Islam cukup besar. Bisa masuk ke Raudhoh lagi. Sekarang kita makom Nabi. Gimana Kak Jiel? Alhamdulillah bisa, baru beberapa bulan yang lalu masuk sini terus. Sini lagi ya? Dapat lagi. Insya Allah. Masjid guys, mau sholat asar, abis itu mau bikin video. Gimana tadi di Raudhoh? Nangis nggak? Iyalah. Doain aku nggak? Doain semua lah. Oh aku nggak utama. Semuanya lah utama. Ya Allah disayang sama anaknya loh ya tuh. Semua utama, Arsy supaya pinter. Arsy lebih utama dari bunda ya. Usai menjalankan ibadah di Masjid Nabawi, Anang dan Ashanti menuju ke hotel tempat di mana Atta, Aurel, dan Amina menginap. Kedatangan Anang dan Ashanti ke sana untuk menengok cucu pertamanya Amina yang kondisinya tengah mengalami demam. Setelah bertemu dengan Amina, Ashanti pun mencoba menghibur Amina dan berdoa untuk kesembuhan cucunya itu. Dan alhamdulillah seperti sebuah mukjizat, kondisi Amina berangsur membaik setelah didoakan neneknya itu. Sakit kakek. Oh tadi lebih merah lagi bun. Makanya Padahal belum. nggak tenang banget, nggak apa-apa. Iya bun, tadi matanya udah. Anak sakit Kasian bang. banget. Aduh. Kan kalau anak sakit tuh orang tua paling stres deh. Makanya Amina harus sehat, mau umroh ya. Kita mau umroh. Iya. Umroh gimana? Baca doa. Amin. Ya Allah, Amina mau sehat. Amin. Amin. Supaya Amina bisa umroh sama semuanya. Amina, I love you. Amina, I love you. Kalau aku harus sembuh dulu. Aku mau sembuh dulu karena aku mau ke. Oh kakek dia mau lihat foto dia. Mana? Kasih lihat kakek. Ada yang cantik loh. Siapa? Nah mana nah? Pipi mana pipi? Pipi mana pipi? Lihat guys, Mas Anang lagi makan cokobung tuh. I love you sayang. Wah sehat. Tadi udah didoain di Raudhoh biar sehat ya. Oke, Kak hati-hati. Amina jangan lupa ya. takut. Ketemu di sana sayang. Bye sayang. Bye Rik. Ketemu di Mekah ya Rik. Sementara itu, perasaan yang sama bisa menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci juga dirasakan pendangdut Jerita Janet dan suami Danu Sofwan yang akhirnya untuk pertama kalinya bisa mewujudkan salah satu impiannya untuk berangkat umroh bersama sang suami. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci tidak hanya berdua, tapi juga mengajak serta orang tua dan mertua Janet. Alhamdulillah udah semua terlaksanakan. Masya Allah pengalamannya salah satu wishlist yang paling diimpikan ya, salah satunya ya pergi umroh terutama sama istri sama keluarga gitu ya, dan bener-bener hal yang nggak pernah terlupakan, dimana banyak banget pengalaman spiritual yang kita alamin gitu yang bisa menambah keimanan kita lah sedikit banyaknya. Ketika pertama kali ngelihat Ka'bah tuh ya Masya Allah ya, air mata tuh kayak nggak bisa berhenti ngalir gitu.
Janet bercerita bahwa keinginan dia keluar negeri bukan berlibur ke Eropa atau negara lainnya, melainkan bisa berangkat ke Tanah Suci bersama suami, di samping sebagai hadiah anniversary pernikahan dia yang ke-3 tahun. Selama di Tanah Suci, ia tidak henti-hentinya meneteskan air mata dan merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk berangkat umroh dengan orang yang ia cintai. Iya, aku cerita kalau aku dari sepulang umroh sampai sekarang tuh kalau ingat keajaiban Sedih, Allah ya? tuh aku selalu Bangga. Tenang, aku akan datang menolong. Janet, apa tuh Janet tuh siapa? Malu Janet, malu banget. Teman-teman mungkin ngeliat, mungkin Janet gak pantas kali. Tapi Allah yang pantesin ternyata. Itu teman-teman saling mengingatkan. Aku pengen banget teman-teman yang ngeliat ini boleh DM saya apa di Instagram atau apa, saling ngingetin. Jadi pengen banyak-banyak lagi berbuat baik. Itu doa saya gitu di depan Ka'bah, aku sama suami. Ada cerita menarik selama menjalankan ibadah umroh kemarin. Pelantun tembang Di Reject itu menceritakan proses bagaimana ia bisa menyentuh hingga mencium batu suci umat Islam Hajar Aswad. Selain itu, Jenita, Janet, dan Danu mengaku selama ibadah umroh kemarin, mereka tidak memikirkan doa yang bersangkutan tentang duniawi, melainkan benar-benar fokus ingin beribadah. Masya Allah, bener-bener kayak aku doanya dulu, ya Allah, sebelum aku berangkat ke Madinah, ini hari terakhir di Mekah, kasih aku oleh-oleh ya Allah, bisa mencium Hajar Aswad dengan nikmatmu gitu kan. Itu doa aku sebelum mencium Hajar Aswad. Jadi aku ngelindungin mama, ada mama mertuaku. Bismillah, aku ke depan, walaupun mutoibnya bilang nggak mungkin, Mas, Bismillah doain aku ya. Terus aku coba untuk nembus ke depan. Mama mertua saya agak di belakang dikit karena dia sama mutawifnya. Saya bener-bener nggak tahu kekuatan apa, makanya ini bener-bener kalau nggak ada kekuatan Allah, kehendak Allah, saya nggak akan bisa ke depan. Bener-bener la haula wala quwata illa billah. Saya terus mengucap itu. Kemudian pas sudah di depan pintu Ka'bah, saya mengucap inama amruhu iza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian ada laki-laki yang saya tidak kenal. Dia melambaikan tangannya sama saya di sebelah sini agak jauh. Dia bilang pegang tembok ini. Ada tembok sejajaran menuju ke Hajar Aswad dan di atasnya itu ada penjaganya. Jadi saya benar-benar kayak ngerangkak gitu, lumayan jauh gitu menuju Hajar Aswad. Dan laki-laki itu yang bilang pegang, yang kuat. Saya udah sebenarnya pegangan saya udah nggak kuat. Saya terus baca-baca sampai akhirnya saya nyampe. Saya udah di depan Hajar Aswad. Saya benar-benar nggak nyangka. Saya dengar teriakan dari mutawif saya, Teh Janet, usap batunya. Saya usap dalamnya. Dengan sangat tenang saya mencium Hajar Aswad. Kemudian saya sempat usap. Saya kemukain ibu pertama ke mukanya. Masya